Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembalasan Arwah Rati. Cerita ini ditulis oleh Anissa Humairo. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Jam berdentang 12 kali menunjukkan pukul 12 tengah malam. Dengan mengendap-endap tanpa suara, Ratih membuka kunci pintu depan. Ceklek. Kunci terbuka satu, diputar ke kanan lagi untuk membuka semuanya. Ratih bergegas memegang handle pintu. Akan tetapi, baru saja pintu terbuka sedikit, tiba-tiba lampu ruangan hidup. Dengan gemetaran Ratih menoleh ke belakang. Dilihat mertuanya sudah berdiri di belakangnya berkacak pinggang. "Mau kemana kau? Hei!" herdik mertuanya. Matanya mendelik seakan ingin menerkam Ratih. Pandangannya tertumpu pada tangan Ratih yang membawa tas besar. "Oh, jadi mau kabur kau? Dasar perempuan tak tahu diri. Sini kau!" Perempuan tua kasar, atau lebih tepatnya mak lampir itu, menarik paksa tangan Ratih hingga Ratih terjatuh. Ratih berusaha bangun dan ingin berlari. Akan tetapi rambutnya ditarik ke belakang. "Au! Sakit, Mak! Ampun!" erang Ratih kesakitan. "Dasar bodoh! Kau pikir bisa kabur dari sini, ha?" Ratih memegang kepalanya yang terasa sakit akibat tarikan rambutnya. Ratih tak ada tenaga lagi untuk melawan. Malampir itu walaupun sudah tua keriput, tapi mempunyai tenaga yang besar. Ratih sesenggukan di lantai. Hatinya sedih dan juga takut. Ratih berniat melarikan diri dari neraka itu, tempat yang beberapa tahun ini begitu menyiksa raga dan batinnya. Ratih kerap mendapatkan pukulan dan siksaan. Tubuhnya penuh lebam biru. Terkadang juga sundutan rokok membekas. Selain itu, siksaan lain yang tak kalah lebih perih adalah pelecehan yang diterima dirinya. Tiap malam Ratih harus memuaskan 3 orang lelaki di rumah itu, termasuk suami, ipar, dan ayah mertuanya. Sungguh kebiadaban yang tak bisa ditoleransi oleh akal. Ratih sudah tak kuat lagi menanggung malu dan betapa hina dirinya, dan berniat melarikan diri. Pagi itu Ratih menyusun rencana. Diperhatikan kegiatan tiap orang di rumah itu. Ratih dengan rapi menyembunyikan gelagat aneh dirinya. Dia tersenyum puas setelah yakin rencananya akan berjalan mulus. Malam itu selesai memuaskan 3 manusia laknat itu. Ratih menunggu kesempatan baik. Setelah yakin ketiganya terlelap, Ratih gegas membawa tas besar yang sudah dimasukkan baju ke dalamnya. Ratih segera keluar kamar dan berjalan perlahan menuju pintu depan. Namun, Ratih melupakan seseorang. Iya, dialah ibu mertuanya yang selalu mengawasi tiap gerak-gerik Ratih. Saat Ratih membuka kunci, didengar oleh mertuanya hingga ketahuan. Mertuanya lalu memukulinya dengan sapu berulang kali. "Ampun, sakit, Mak. Kumohon jangan pukuli aku," erang Ratih. Teriakan Ratih yang kesakitan didengar semua penghuni rumah hingga mereka terbangun. Suaminya Ratih yang bernama Bandot segera menghampiri sembari mengucek matanya yang masih mengantuk. "Ada apa ini ribut-ribut? Lihat istrimu ini, mau kabur, tapi Mak cegah," jawab mak lampir itu. "Apa?" Bandot kaget.
lalu murka dan mendekati Rati, kemudian menampar pipinya. Plak plak plak. Bandot berulang kali menampar Rati hingga wanita mungil itu terhuyung. Rati merasakan perih di pipi akibat tamparan itu. Mas, kumohon jangan pukuli aku. Aku udah gak kuat menerima ini semua. Rati terduduk memegang kaki Bandot. Tanpa diduga, Bandot menunjang tubuh Rati hingga terjengkang. Tunjangan itu juga tepat mengenai ulu hati dan jantungnya. Tiba-tiba, Rati merasa sesak dan merasakan jantungnya sangat sakit. Mas, tolong aku. Aku sulit bernafas. Bandot dan emaknya hanya berdiri memandangi Rati. Mereka berpikir mungkin Rati hanya berpura-pura. Tak usah kau berpura-pura, perempuan sundal. Rati merasa geram dengan perlakuan mereka. Di saat merasakan sakit yang luar biasa, mereka tetap tidak menolongnya. Rati merasa sekarang adalah ajalnya. Sebelum benar-benar menutup mata Rati, Rati sempat berkata lirik kepada keduanya, "Tunggu pembalasanku." Rati merasa tercekat, nyawanya sudah di ujung kerongkongan, menahan sakit akibat tarikan ruhnya. Dengan nafas yang tersenggal dan tinggal satu-satu, akhirnya Rati terkulai dan mengembuskan nafas terakhirnya. Rati wafat dalam keadaan mata mendelik menatap tajam orang-orang di ruangan itu. Bandot akhirnya berlari ke arah Rati. Saat dilihatnya, Rati sudah tidak bergerak lagi. Bandot gemetaran dan mengguncang tubuh Rati, dan diperiksa denyut nadinya dan nafasnya. Akan tetapi tubuh Rati sudah tidak bernyawa. "Bagaimana?" tanya Bapak Bandot. Bandot menggeleng lemas dan pucat. Rati sudah tewas. Dia mati di tanganku." Emak Bandot pun merasa ketakutan dan berkata lantang, "Kuburkan dia di halaman belakang. Jangan sampai seorang pun tahu tentang kejadian ini." Mereka berempat segera bekerja sama. Adik dan Bapak Bandot segera menggali lubang untuk mengubur. Sedangkan Bandot menyeret mayat Rati. Tidak ada hatinya terhadap istrinya sedikit pun. Hingga saat-saat terakhir masih memperlakukan jenazah Rati seperti itu. Bandot celingukan ke sana kemari untuk memastikan kondisi. Setelah dirasa aman, ia berjalan menuju lubang galian. Mayat Rati dilemparkan begitu saja ke dalam lubang. Sungguh manusia yang benar-benar sudah buta hati. Mereka mengubur Rati tak ubahnya seperti binatang, menimbun dengan tanah tanpa gundukan, hanya meratakan tanah kemudian ditumpuk batu di atasnya. 3 hari sudah Rati dikuburkan. Tak seorang tetangga pun yang tahu kalau Rati sudah menghilang. Setiap tetangga yang lewat bertanya, selalu dijawab Mak Bandot kalau Rati pulang kampung. Namun tetangga merasa curiga dengan jawaban Mak Bandot. "Jeng, tadi malam aku melihat Rati di depan rumah, tapi katanya lagi pulang kampung." Bu Broto heran. "Masa sih, Jeng?" Mak Bandot ragu. "Rati sudah 3 hari di kampung kok," kilahnya. "Benar, Jeng. Bukan aku aja yang lihat, ibu-ibu yang lain juga pada lihat juga kok. Bahkan Bu Ratna sempat menegur Rati, tapi dia diam saja." Cerocos Bu Broto yang diiyakan yang lain. Mak Bandot jadi tambah gelisah. Benarkah yang dibilang mereka kalau melihat Rati? Namun bagaimana mungkin? Rati kan sudah mati. Lalu siapa yang dilihat mereka? Tiba-tiba Mak Bandot merinding, bergegas masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Ibu-ibu di luar terheran melihat tingkah Mak Bandot. Mereka masih asyik ngerumpi di depan.
Merasa tak mendapat jawaban yang memuaskan, akhirnya mereka pun bubar. Namun kemunculan Rati menjadi teka-teki bagi mereka. Malam itu Mak Bandot lagi sendirian di rumah, suaminya di luar. Bandot mabuk-mabukan. Ya seperti biasa, dia mabuk-mabukan di kafe remang-remang, dan adiknya nongkrong bareng preman. Mereka bertiga tak ubahnya manusia sampah yang hidup hanya berfoya-foya. Kriat. Suara pintu terbuka. Mak Bandot yang menatap TV berpikir mungkin suami atau anaknya yang pulang. Namun dia merasa heran, kenapa tidak ada suara mereka. Mak Bandot menoleh ke pintu. Tidak ada siapapun, walau pintu itu sedikit terbuka. Ditatapnya pintu itu. Tiba-tiba di luar pintu Mak Bandot seperti melihat Rati berjalan menjauh dari pintu. Mak Bandot segera berdiri dan menuju ke pintu. Mak Bandot keluar dan celingukan, akan tetapi tidak lagi melihat Rati. Ah, mungkin saja aku berhalusinasi, batin Mak Bandot. Ia merinding, kemudian menutup pintu kembali dan masuk ke dalam rumah. Rati, seorang gadis lugu dari kampung. Ayah dan ibunya hanya bekerja di sawah orang. Upah dari pekerjaan itu kadangkala tidak mencukupi kebutuhan mereka. Rati berusaha membantu kedua orang tuanya, mengerjakan apa saja yang bisa dilakukannya. Bila ada orang yang memerlukan tenaganya, Rati dengan cekatan mengerjakan seperti mencuci pakaian atau membantu panen di sawah. Upahnya Rati berikan pada ibunya untuk menambah uang belanja. Dalam keadaan susah, Rati tak pernah mengeluh sedikit pun. Apa saja makanan yang dimasak ibunya selalu dimakan. Yang penting bisa mengganjal perut. Suatu hari terjadi musim kemarau. Banyak sawah dilanda kekeringan. Bapak dan Ibu Rati terpaksa dirumahkan karena tidak ada yang berhasil dipanen. Keuangan di rumah sudah semakin tipis. Ibu Rati sudah mulai kebingungan. Ditambah bapak tiba-tiba jatuh sakit. Tidak ada uang untuk berobat. Rati pun berpikir keras mencari dana buat berobat bapak. Dia berkeliling meminjam uang kepada tetangga dan kerabat. Akan tetapi mereka juga tidak bisa membantu karena saat itu semua dalam keadaan sulit. Kampung Rati dalam keadaan kacau, dan itu dimanfaatkan oleh orang kaya yang datang dari kota. Mereka meminjamkan orang kampung uang dengan bunga 20%. Cukup besar untuk ukuran keluarga miskin seperti Rati. Namun karena tidak ada lagi jalan dan sakit bapak semakin parah, Rati pun dengan nekat meminjam uang kepada rentenir. Bapak dan ibu awalnya tidak setuju. Akan tetapi setelah Rati menjanjikan membayarnya dengan gajinya dengan bekerja di kota, akhirnya keduanya luluh. Rati pergi ke tempat rentenir itu berada. Dengan takut-takut Rati mengetuk pintu rumah itu. Tok tok tok. Kriat. Pintu terbuka. Seorang laki-laki berpawakan kekar dan gondrong keluar, menatap Rati dari ujung kepala sampai kaki. Ada perlu apa? Tanyanya. Rati dengan gugup berkata, Maaf, apakah Bu Bandot ada di rumah? Saya ingin meminjam uang. Lelaki di depan itu segera masuk ke dalam rumah. Kemudian keluar lagi bersama perempuan tua yang di tangannya tertenteng buku nota. Silakan masuk. Titah perempuan tua itu yang tak lain adalah Bu Bandot. Setelah Rati duduk, diutarakan niatnya. Saya ingin pinjam uang Bu, untuk berobat bapak saya. Boleh aja, asal kamu bisa melunasinya. Bunga yang mesti kamu bayar adalah 20%. Apakah kamu sanggup? Tanya Bu Bandot sangar. Rati mengangguk. Dengan suara lirih namun jelas Rati berkata akan melunasinya.
Saya akan bekerja di kota. Tiap gajian akan saya cicil sampai lunas. Baiklah. Kamu harus bisa melunasinya. Jika tidak, akan aku ambil semua harta orang tuamu sebagai gantinya. Gertak Bu Bandot. Nyali Rati menciut begitu mendengar perkataan Bu Bandot. Akan tetapi, tidak ada lagi jalan keluar. Yang penting sekarang ialah menyembuhkan bapak dulu. Rati terdiam sesaat memikirkan ancaman Bu Bandot. Bagaimana? Setuju kan? Tanya Bu Bandot. Bandot yang mendengar tawaran itu berbisik ke telinga maknya. Entah apa yang dibisikkan, Rati tidak mengerti. Bu Bandot mengangguk-ngangguk, kemudian memperhatikan seksama tubuh Rati. Perawakan Rati mungil, rambut panjang dan kulit putih. Wajahnya lumayan cantik. Wajar jika Bandot menginginkannya menjadi istri. Rati yang dilihat Bandot dengan tatapan mesum segera memalingkan wajahnya. Hatinya berdebar kencang dan takut kalau dirinya tiba-tiba dinodai. Namun dia lega saat Bu Bandot keluar membawa uang 5 juta untuk membiayai bapaknya berobat. Ingat, setiap awal bulan wajib kamu setor sebanyak 1 juta ditambah bunga 200.000. Jika kamu sampai telat, maka kami tak segan-segan mendatangi rumah orang tuamu. Ancam Bu Bandot sambil meletakkan bungkusan amplop coklat ke depan Rati. Rati segera pergi dari rumah itu dan bergegas pulang dengan senang. Akhirnya dia bisa membawanya bapaknya ke rumah sakit. Pak, Bu, lihat, Rati sudah berhasil mendapatkan uangnya. Seru Rati begitu sampai di rumah. Alhamdulillah nak. Namun bagaimana perinciannya bayarnya? Tanya ibu. Setiap awal bulan Rati mesti setor 1 juta ditambah bunga 200.000 Bu, jelas Rati. Ibu yang mendengarnya merasa lututnya lemas. Ya Allah nak, banyak banget. Apakah kamu sanggup melunasinya? Bapak ikut sedih. Kemudian dengan terbatuk-batuk bangun. Ibu segera memegang dan mendudukkan bapak. Nak, pulangkan saja uangnya. Bapak tidak apa-apa. Bapak ikhlas. Kalau memang tidak bisa sembuh, Bapak bersyukur udah dikasih Allah umur sampai sekarang. Rati dan ibu menangis mendengar penuturan bapak. Bapak tidak boleh ngomong begitu. Rati akan berusaha. Izinkan Rati untuk berbakti pada bapak dan ibu, ujar Rati sesenggukan di pelukan bapak. Ibu tak kuasa melihat bapak dan anak saling pelukan sedih. Kemudian menghapus air matanya dengan ujung kebayanya. Ibu mengelus punggung anak semata wayangnya dengan lembut. Rati, bapak dan ibu sungguh memahami niat baktimu. Namun jika kamu tidak sanggup, jangan dipaksa nak. Rati menggeleng dan tetap memantapkan hati. 2 hari lagi Rati akan ke kota bekerja Bu. Jadi sekarang kita siapkan dulu baju bapak dan kita bawa ke rumah sakit. Setelah semua persiapan final, berangkatlah mereka ke rumah sakit Sentosa. Dokter segera memeriksa bapak dan mengatakan bapak terkena paru-paru basah. Ibu dan Rati kaget dan tidak menyangka penyakit bapak berat. Ibu menjaga bapak di rumah sakit, sementara Rati menyiapkan bekal dan keperluannya selama bekerja di kota. Ada sedikit tidak rela di hati Rati meninggalkan bapak dan ibu di kampung. Namun keadaan yang memaksa Rati harus bekerja keras demi keluarga tercinta. Aku harus kuat. Semua ini demi masa depan yang lebih baik. Batin Rati berusaha tegar. Di kota, Rati bekerja sebagai ART dengan gaji sekitar 2 juta per bulan. Terlampau sedikit karena Rati salah memilih majikan. Selain pelit, majikan Rati juga cerewet. Namun Rati tetap bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan.
Awal gajian bulan pertama dikirim Rati ke kampung. Semua uang gajian diserahkan pada ibunya. Rati juga meminta ibunya menyetor uang pada rentenir. Sisa uang kiriman Rati bisa digunakan ibunya untuk belanja keperluan sehari-hari selama sebulan. Rati tidak menyimpan spesial uang apapun, karena Rati mendapat makan tidur di rumah majikannya. 2 bulan pertama kerja Rati lancar. Akan tetapi, memasuki bulan ketiga, anak majikan berulah suka mengganggu dan suka mencolek bokong Rati. Pernah juga suatu malam akan masuk ke kamar Rati. Untung saja segera ketahuan cepat-cepat. Rati mengunci pintu kamarnya. Hingga suatu hari, Rati lengah. Saat itu Rati merasa capek banget. Tenaganya seperti dikuras dan tertidur di kamar tanpa menutup pintu. Kesempatan itu tidak disia-siakan anak majikan. Hingga dia masuk ke kamar Rati dan menindihi tubuhnya. Rati terbangun kaget dan meronta. Akan tetapi, tenaganya kalah. Rati pun teriak meminta tolong. Seluruh penghuni rumah bangun mendengar teriakan Rati saat dilihat anaknya berada di kamar Rati. Namun, Rati malah difitnah sehingga dia dipecat dan Rati pulang keesokan harinya. Rati merasa menyesal. Di mana lagi dia mendapatkan pekerjaan? Mengingat hutang pada rentenir yang mesti dibayar, hatinya jadi galau. Lebih baik aku pulang kampung saja dulu. Lagian udah rindu pada bapak dan ibu di kampung, batin Rati. Sesampainya di kampung, bapak dan ibu senang melihat kepulangan Rati. Dengan berjalan lesu, Rati masuk ke dalam rumah. Bapak dan ibu menggeleng sedih saat Rati ceritakan sudah dipecat. Namun, mereka tetap memberi semangat padanya bahwa bagaimanapun keadaan Rati, mereka tetap menyayanginya. Akibat terlambat dan menunggak 2 bulan pembayaran pada rentenir, Bu Bandot segera datang dengan bodyguardnya. Sesuai kesepakatan mereka, Rati ikut mereka ke kota. Bapak dan ibu kaget tidak percaya. Rati menjelaskan dulu kesepakatannya. Apabila Rati tidak sanggup bayar lagi, rumah orang tuanya akan diambil. Namun Rati tidak sampai hati. Orang tuanya akan tinggal di mana? Jadi Rati memilih kesepakatan lainnya, yaitu ikut mereka untuk dijadikan mantu. Bapak dan ibu melepaskan Rati dengan berat hati. Bapak menyalahkan dirinya yang sudah mengorbankan Rati. Namun Rati dengan senyum memeluk keduanya, bahwa itu sudah menjadi jalan hidupnya. Setelah dinikahkan secara sederhana oleh Bu Bandot, Rati diboyong Bu Bandot ke kota di rumah keluarga besarnya. Bandot, yang sejak kematian Rati merasa tidak betah lagi di rumah. Bandot selalu uringan dan tiap malam badannya gelisah karena nafsunya tidak tersalurkan. Sewaktu ada Rati di rumah kapanpun yang Bandot mau, dia dengan buas melampiaskan pada istrinya. Namun, kenikmatan yang dirasakan Bandot harus rela terbagi dengan 2 pria di rumah itu, yaitu bapak dan adik lelakinya. Kala itu, Bandot sedang menemani ibunya ke kampung untuk menagih orang kampung yang berutang pada emaknya. Selama 2 hari Bandot di kampung, meninggalkan istrinya dengan bapak dan adiknya. Bandot tidak merasa was-was dan curiga. Akan tetapi, kejadian hari itu menjadikan kemalangan baginya. Mereka kembali ke kota tanpa mengabari. Bandot yang nampak lelah segera membuka pintu rumah. Bandot merasa heran. Rumah dalam keadaan sepi. Bandot segera mencari istrinya Rati. Dipanggilnya berulang kali namun Rati tidak mendengar. Rati, hei, perempuan sundal, di mana kau? Begitulah panggilan yang selalu Bandot ucap untuk istrinya. Akibat terus teriak membuat kerongkongannya kering.
Bandot lalu menuju dapur untuk minum. Saat di dapur, Bandot melihat pintu kamar belakang sedikit terbuka. Terdengar suara orang berdesah di dalamnya. Bandot yang penasaran segera mendekati kamar itu. Tatapannya membulat dan dadanya bergejolak saat melihat bapaknya sedang di atas menindih tubuh Rati. Namun Rati tidak kuasa melepaskan diri karena bapak mertuanya mengikatkan tangan dan kakinya. Brak! Bandot membanting pintu dengan murka. "Bapak, apa-apaan dengan istriku?" Bapak dan Rati terkejut. Rati nampak kusut dan matanya berlinang air mata. "Mas, tolong aku. Bapak hendak menodai aku lagi," isak Rati sambil berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Lagi Bandot tercengang. "Jadi bukan sekali ini saja bapak sudah menodai Rati?" "Sudah berapa kali, Pak? Semenjak kapan?" tanya Bandot seraya maju ke hadapan bapaknya. Bapak mundur ke belakang dan mencoba menjelaskan. Semenjak kau bersama ibumu ke kampung, sudah 2 kali bapak memperoleh kepuasan dari Rati." Tawa bapak senang. Emak Bandot yang tiba-tiba sudah ada di situ merasa terkejut. Kemudian menampar suaminya. "Plak! Dasar tua bangka! Menantu pun diembat, tak tahu malu!" Pekik Mak Bandot meradang sambil memegang pipinya yang perih. Pak Bandot menatap sinis pada istrinya. "Hei, perempuan jalang, kau itu sudah tua. Aku tak nafsu lagi melihatmu," sahut Pak Bandot membela diri. Emak Bandot yang dikatai suaminya seperti itu murka, kemudian memukuli badan Pak Bandot dengan segera ditepisnya. Bandot yang melihat bapak dan mamaknya berkelahi merasa jengah. "Sudah, hentikan!" teriak Bandot. "Daripada kalian ribut, lebih baik kita ambil jalan tengah," usul Bandot. Mendengar itu, bapak dan Mak Bandot berhenti, kemudian menoleh ke arah anaknya. Rati yang masih dalam keadaan bugil dan terikat tidak mengerti apa yang mereka usulkan, meninggalkan Rati yang hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang malang. Mereka bertiga berembuk di ruang tengah, kemudian kembali ke kamar belakang. Rati melihat ketiganya tersenyum. Akan tetapi Rati merasa senyuman itu seperti sebuah petaka. "Hei, perempuan sundal, selain memuaskan aku, kau juga mesti melakukan itu pada bapakku juga." Tawa Bandot terdengar menakutkan. "Kenapa, Mas? Kenapa kau lakukan ini semua? Tidak cukupkah kau menyakitiku selama ini?" Rati sesenggukan menahan sakit hatinya. "Kau tidak berhak mengatur siapapun di rumah ini, Rati," Mak Bandot bersuara. Rati menggeleng tidak percaya melihat mertuanya itu. Kenapa dirinya rela suaminya berbuat mesum dengan menantunya sendiri? Apa yang ada di pikiran perempuan tua itu sehingga dia rela dikhianati? "Rati, ingat, kau juga harus menemani bapak tiap malam. Bapak suka tubuhmu," ujar Pak Bandot sembari mengelap air liurnya. Rati yang melihatnya menjadi jijik. Serendah itukah dirinya di hadapan manusia zalim ini? "Bapak, Ibu, Rati rindu pada kalian. Rati ingin pulang." Batin Rati menjerit. Bandot yang sudah kadung nafsu melihat tubuh Rati yang tanpa selai benang pun segera dilepaskan ikatannya, menggendong Rati ke kamar mereka. Kemudian dengan buas Bandot segera menyiksa Rati. Erangan Rati tidak dihiraukan Bandot yang merasa keenakan. Malam itu, Bandot yang sudah mabuk berat keluar dari kafe remang-remang. Selain mabuk, Bandot juga bersenang-senang dengan wanita penghibur, menyalurkan nafsunya yang sudah seminggu ini tak dilayani. Bandot pulang dalam keadaan terhuyung, sekali-kali terjatuh kemudian bangun lagi. Walaupun mabuk berat, Bandot masih punya sedikit kesadaran. Melewati jalan setapak menuju rumahnya,
Jalan setapak itu sedikit gelap dan rimbun karena banyak ditumbuhi pohon pisang dan pohon mangga. Di ujung jalan di bawah pohon mangga, Bandot melihat seorang wanita bergaun putih melambai ke arahnya. Sekilas seperti sosok Rati. Akan tetapi Bandot ragu. Rati istrinya sudah meninggal seminggu yang lalu. Lalu siapakah sosok yang ada di ujung sana? Mas Bandot. Terdengar ada yang memanggil namanya. Bandot segera menghampiri dengan jalan yang sedikit terhuyung. Setelah agak dekat, Bandot bisa melihat dengan jelas. Ratih? Ujar Bandot mengucek matanya untuk memperjelas bahwa sosok di depannya memang Ratih. Mas, tolong aku mas. Sosok Ratih itu melambai tangannya pada Bandot. Namun saat Bandot hendak menggapai, tiba-tiba sosok di depannya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya berubah. Bola matanya mendelik seakan mau keluar persis seperti Rati saat meninggal. Dari mulutnya keluar darah yang bercampur belatung. Sangat menjijikan. Tangan dengan kuku panjang dan runcing itu segera terangkat ke atas, hendak mencekik Bandot. Akan tetapi Bandot segera kabur dari situ dan berlari sekencang-kencangnya ke arah rumahnya tanpa menoleh lagi ke belakang. Bandot masih mendengar suara yang memanggilnya. Suara Rati yang semasa hidupnya selalu minta tolong. Setelah sampai di depan pintu rumah, Bandot segera masuk kemudian menutupnya dengan keras. Brak! Semua penghuni dalam rumah terkejut. Mak Bandot yang merasa heran akan bertanya. Namun sebelum Bandot sempat menjawab, dengan nafas terengah-engah, Bandot segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Dari dalam kamar terdengar teriakan Bandot. Tidak, kamu bukan Ratih. Ratih sudah mati. Pergi, jangan ganggu aku. Emak dan Bandot saling berpandangan tidak mengerti. Kemudian emak mencoba menenangkan anaknya. Digedor pintu kamar Bandot. Bandot, buka pintunya nak. Bandot yang mendengar gedoran pintu merasa kaget. Walaupun terdengar suara emak di luar kamar, dia tetap tidak membuka pintunya. Bandot menggigil di atas ranjang sambil berselimut, mengedarkan seluruh pandangannya di kamar. Tiba-tiba kain jendela kamar berterbangan seperti ditertiup angin. Bandot melihat ada bayangan di luar jendela. Sosok seperti Rati. Bayangan itu bergerak mendekat. Tok 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 tok. Mas, tolong aku. Suara itu terdengar lagi. Pergi, jangan ganggu aku. Kau sudah mati Rati. Teriak Bandot mundur kemudian duduk meringkuk di bawah ranjang. Mendengar Bandot yang terus berteriak di dalam kamar membuat Mak Bandot merasa khawatir. Entah apa yang terjadi pada anak sulungnya itu. Sejak kematian menantunya, hidup Bandot tidak karuan. Tiap hari hanya mabuk-mabukan kerjanya dan pulang ke rumah dalam keadaan teler. Saat dirasa sunyi tanpa suara Bandot, Mak Bandot segera menyuruh suaminya agar mendobrak pintu. Pak, lekas dobrak pintu ini. Aku khawatir terjadi sesuatu pada anak kita. Oke bu, mundur, biar bapak dobrak, titah Pak Bandot. Mak Bandot segera mundur dengan cemas. Pak Bandot siap mengambil ancang-ancang. Dan brak! Akhirnya pintu terbuka. Mak Bandot segera berlari masuk. Dilihatnya Bandot meringkuk di bawah ranjang dalam keadaan diam. Cepat-cepat Mak Bandot menghampirinya. Nak, kamu tidak apa-apa? Tanya Mak Bandot sembari menepuk pipi Bandot. Bandot tetap diam tak menggubris panggilan emaknya. Mak Bandot sudah mau menangis. Akan tetapi tiba-tiba Bandot terbangun, lalu menangis sesenggukan. Mak, Rati datang. Dia mau membawa diriku bersamanya. Tangis Bandot sambil menunjuk ke jendela.
Mak Bandot merinding mendengar ucapan yang keluar dari mulut Bandot. Pak Bandot yang penasaran segera berjalan menuju jendela, lalu menyibakkan kainnya. "Mana? Gak ada Ratinya kok," tanya Pak Bandot. "Tadi dia ada di situ, Pak. Mau mencekik." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Bandot melihat penampakan arwah Rati di balik jendela sembari menyeringai. Bandot langsung naik ranjang dan menutup semua tubuhnya dengan selimut. Bapak dan Mak Bandot merasa keheranan dengan tingkah Bandot. "Sudah, Bu, kita tidur saja di sini, nemanin Bandot, biar dia merasa aman dan tidak teriak lagi," usul Pak Bandot yang dibalas anggukan Mak Bandot. Jadilah mereka bertiga malam itu tidur di kamar Bandot. Suara jangkrik dan lolongan binatang di kejauhan menjadi irama tidur mereka di malam itu. Cahaya mentari pagi menerobos melalui celah jendela. Mak Bandot memicingkan mata silau. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 6. Sudah siang. Mak Bandot segera bangun. Sebelum keluar kamar diperiksa dulu keadaan Bandot. Mak Bandot meraba kening Bandot. Panas. Begitu juga saat menyentuh tubuhnya. Pasti demam. Mengingat tadi malam mabuk ditambah teriak dan menggigil ketakutan. Mak Bandot segera mengambil handuk kecil untuk mengompres dahi Bandot. Bandot terbangun saat emaknya mengompres. Terasa berat matanya terbuka. Tidak lama dirasakan kepalanya pusing. Lalu Bandot muntah. Perutnya mual akibat terlalu banyak meminum air beralkohol. Maknya membantu Bandot dengan memijat tengkuknya dan memapah kembali ke ranjang. Mak Bandot ke dapur membuat sarapan untuk seluruh keluarga. Bandot yang hanya bisa berbaring lemah menatap langit-langit. Teringat kejadian tadi malam. Masih jelas di benaknya wajah Rati yang menyeramkan. Lalu pandangannya beralih ke jendela, tempat kedatangan Rati di kamarnya. Sinar terang dari jendela membuat Bandot silau. Dan tidak sengaja siluet cahaya itu membentuk sebuah sosok. Bandot tiba-tiba bergidik. Cepat dia tutupkan wajahnya ke dalam selimut. Namun di dalam selimut nongol sebuah wajah menyeringai dengan mata mendelik. "Ampun, pergi Rati!" teriak Bandot sambil bangkit dari ranjang dan keluar kamar. Mak Bandot yang mendengar teriakan Bandot menghentikan aktivitasnya, lalu mencari keberadaan Bandot dan menemukan anak lelakinya bersembunyi di balik lemari. Mak Bandot meraih anaknya ke dalam dekapannya. "Bandot, kemari nak, sudah tidak apa-apa," ujar Mak menepuk pundak Bandot. Bandot tidak berkata apa-apa, hanya ketakutan dalam pelukan emaknya. Mak Bandot merasakan tubuh anaknya gemetar. Walaupun Bandot bertubuh kekar, tapi dia seorang penakut. Mak Bandot mendudukannya di atas kursi, lalu beranjak ke dapur. Tapi Bandot menarik tangan emaknya. "Jangan tinggalkan Bandot, Mak. Bandot takut," ujarnya. "Sedikit lagi siap. Mak tinggal menggoreng tempe. Nanti setelah sarapan, Mak bawa kamu ke dokter." Bandot menunggu dan menunggu maknya selesai masak. Duduk bertumpu di kursi dengan dua kaki. Matanya celingukan ke seluruh ruangan. Takut jika tiba-tiba muncul arwah Rati. Selesai masak, Mak membawakan Bandot sarapan. Dilihatnya Bandot sudah tertidur di kursi. Mungkin dia kelelahan. Mak Bandot merasa kasihan, lalu dibangunkannya. "Nak, bangun, sarapan dulu, terus kita ke dokter." Bandot mengangguk dan makan sedikit, walau tidak selera. Mak memapah Bandot ke wastafel, mencuci muka dan menggosok gigi. Lalu Mak memesan taksi online. Setelah taksi tiba, segera mereka berangkat ke rumah sakit. Dokter yang memeriksa Bandot terlihat menggeleng kepalanya.
Mak Bandot penasaran bertanya, "Sakit apa dok anak saya? Apakah anak ibu suka menenggak minuman keras?" tanya dokter dengan tajam. "Bener dok." Kali ini Bandot yang menjawab. "Lambung kamu luka. Kali ini sudah mengenai liver. Jadi jangan ulangi lagi. Perhatikan asupan makan." Emak dan Bandot saling berpandangan. Emak menundukkan wajah sedihnya. Dokter lalu melanjutkan, "Selain itu, anak ibu mengalami depresi berat. Usahakan jangan banyak pikiran dan pergilah refreshing biar badan dan hati menjadi segar dan tenang." "Terima kasih dok, kami pamit dulu," kata emak dan Bandot lalu keluar dari kamar. Setelah menebus obat, mereka pun pulang. Di dalam perjalanan Bandot hanya diam membisu. Mak tahu pasti Bandot shock dengan ucapan dokter tadi. Sambil menggenggam tangan Bandot, maknya berkata, "Nak, menginaplah di villa puncak sampai kamu sembuh. Jangan pikirkan apapun. Juga mendiang istrimu." Bandot menoleh dan mengangguk. Ya, mereka punya sebuah villa keluarga. Jika mereka buat acara, selalu mengadakan di villa itu. Villa itu kosong, tidak ada yang menempati. Hanya 2 orang pembantu yang ditugaskan merawatnya, Mbok Nar dan Pak Tejo. Sedangkan rumah yang mereka tempati sekarang itulah semua keluarga berkumpul. Apalagi semenjak Bandot menikah dengan Rati. Adik Bandot yang bernama Anto biasanya suka berkeliaran dan jarang di rumah. Dia menjadi betah di rumah. Selain ramai, dia juga mendapat kepuasan dari Rati. Hal yang tidak disangka dan tidak diketahui Bandot, karena Rati tidak berani memberitahu Bandot. Anto mengancam akan membunuh Rati apabila Rati memberitahu pada kakaknya. Saat itu tidak seorang pun di rumah. Pak Bandot sedang keluar kota mengurus perkebunan keluarganya. Mak dan Bandot sedang pergi ke kampung menagih hutang. Selama nyaris 3 hari Rati tinggal sendiri ditemani Anto. Malam pertama ditinggal suaminya. Rati segera tidur dan mengunci pintu. Karena dilihatnya Anto jarang pulang ke rumah. Akan tetapi tidak diduga malam itu Anto pulang. Setelah membukakan pintu, Anto yang sedikit mabuk melihat Rati memakai baju tidur yang seksi dan tipis, langsung membangkitkan nafsunya. Kemudian menarik Rati ke sofa. "Rati, mulus sekali tubuhmu, wangi juga. Boleh aku mencicipi?" ujar Anto sambil menciumi rambut dan membelai pipi Rati. Rati meronta dan mencoba melepaskan diri. Akan tetapi tenaganya yang kecil tidak bisa menolongnya. Di sofa ruang tamu, Anto menggauli kakak iparnya dengan sadis. Rati hanya bisa menangis dan pasrah. Selama 3 hari Anto mengulangi aksi bejatnya. "Diam, jangan bilang pada siapa-siapa kalau aku telah menikmatimu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu," ancam Anto. Semenjak kepergian Rati dari rumah, Ibu Rati jadi jatuh sakit. Dia tidak menyangka anaknya harus menanggung beban yang berat. Apalagi Bapak Rati terus dihantui rasa bersalah. Akibat sakit yang dideritanya, Rati menjadi korban. "Pak, Ibu kangen sama Rati. Sudah berapa tahun ini semenjak kepergiannya belum ada memberi kabar sama sekali," isak Ibu Rati. Bapak Rati mengelus lembut punggung istrinya. Dia tahu kesedihan yang dirasakan wanita yang sudah puluh tahun dinikahinya. "Bapak juga kangen, Bu. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rati tidak memberitahu nomor teleponnya. Bapak juga tidak tahu di mana alamat rumah besan kita," jawab Bapak sedih.
Air mata ibu mengalir deras mendengar ucapan suaminya. Kemiskinan ini membuat hidup mereka menderita. Ditambah lagi anaknya harus menanggung beban yang tidak seharusnya. Sebagai orang tua, mereka sungguh bersalah. Mereka ceroboh. Dan putri satu-satunya kini telah pergi meninggalkan mereka. Sudah malam, Bu. Sebaiknya kita tidur. Jangan lupa minum obat dulu, titah bapak pada Ibu Rati. Setelah minum obat, Ibu Rati merasa mengantuk, lalu terlelap perlahan. Bapak menutup pintu dan jendela, memeriksa semua dengan aman. Kemudian masuk ke dalam kamar. Dilihat istrinya sudah tertidur. Bapak mendekat dan duduk di tepi ranjang. Dielusnya dengan lembut wajah tua di hadapannya. Kekasih hatiku, kini kau telah tua, namun kau tetap cantik, batin bapak sendu. Bu, tolong Rati. Rati ingin pulang. Rati kangen ibu dan bapak. Isak Rati sesenggukan. Rati, ibu dan bapak juga kangen, Nak. Di mana kamu sekarang? Pulanglah, Nak. Saut ibu terisak juga. Saat akan menggapai Rati, ibu mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi Rati semakin menjauh. Rati, jangan pergi, Nak. Rati, teriak ibu. Bu, ibu bangun, Bu, ujar bapak menepuk pipi ibu. Ibu Rati terbangun dengan nafas ngos-ngosan, kemudian memeluk suaminya dan menangis. Ibu bermimpi Rati, Pak. Saat ibu ingin memeluknya, Rati malah pergi menjauh meninggalkan ibu. Sudah, Bu, itu cuma mimpi. Semoga Rati baik-baik saja di sana. Kita doakan Rati dari sini. Rati anak baik. Pasti Gusti Allah akan melindunginya. Bapak memberi nasihat. Ibu mengangguk. Mengangguk mendengar nasihat bapak. Kemudian melanjutkan tidur. Walau masih selalu terbayang wajah Rati. Naluri seorang ibu membuatnya yakin bahwa Rati sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu di sana, Nak? Batin ibu terisak. Suara azan mengalun merdu dari masjid yang tidak jauh dari rumah, membuat kedua insan yang tengah merindukan anaknya terbangun. Ibu segera menuju ke kamar mandi, mencuci muka dan mengambil air wudhu. Ibu masih ingat gentong yang berisi air untuk wudhu itu biasanya selalu diisikan Rati. Gentong yang terbuat dari tanah liat, dan bapak yang membuat aliran lubangnya dari bawah gentong, hingga memudahkan untuk berwudu. Selesai berwudu, ibu segera sholat subuh berjamaah di masjid. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Dulu saat masih ada Rati, di rumah mereka bertiga rutin menyambangi masjid. Setelah Rati menikah, ibu dan bapak hanya berdua saja ke masjid. Selesai sholat, masih mendengar ceramah Ustadz, membuat hati siapapun yang mendengarnya menjadi lembut. Kondisi kampung Rati kini kembali subur. Sawah-sawah sudah menghijau, pertanda tak lama lagi akan panen. Bapak dan ibu sudah mendapat orderan dari beberapa sawah. Hati keduanya merasa senang. Alhamdulillah ya, Pak. Saat ini kita banyak mendapat orderan panen. Mudah-mudahan uang kita cukup buat ongkos ke kota, kata Ibu Sumringah. Iya, ibu dan bapak sudah berencana akan menjenguk Rati ke kota, walaupun belum mengetahui alamat pastinya. Akan tetapi akan bertanya kepada orang-orang yang bertemu di jalan. Semoga mereka bisa menemukan Rati. Pagi itu,
Ibu berbelanja di mamang sayur yang lewat. Di sana sudah berkumpul ibu-ibu yang mengantri belanja. Saat melihat Ibu Rati menuju mereka, Bu Rina yang memang suka kepo bertanya, "Jeng, Rati kok gak pernah nampak pulang ya?" Ibu-ibu yang lain juga saling berpandangan. "Oh, Rati belum sempat pulang Jeng Rina," jawab Ibu Rati sembari tersenyum. Tak mungkin dia mengatakan kebenarannya. "Masa? Sudah sekian tahun belum pulang juga?" Bu Irma menyambung heran. "Mungkin Rati sibuk di sana, apalagi mertuanya kan kayak punya perkebunan," kata ibu masih bersabar. "Tapi Jeng, hati-hati loh. Siapa tahu Rati di sana hanya dijadikan pembantu. Masa iya gadis kampung seperti Rati dijadikan istri orang kaya?" Bu Wati menakuti. Ibu mencoba tersenyum walau terpaksa. Teringat mimpinya tadi malam. Jangan-jangan benar yang dikatakan oleh Bu Wati. Rati dijadikan pembantu hingga dia tersiksa dan minta tolong. Gumam ibu dalam hati. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.